Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat belajar? Hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian mempelajari bab 1 ini, kalian akan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Kemudian kalian mengetahui hak-hak asasi manusia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun materinya yang akan kita pelajari adalah tentang hakikat HAM, sifat-sifat HAM, dan unsur-unsur HAM. Sifat HAM itu ada 4. Ya, yang pertama adalah universal atau menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah utuh. Yang ketiga hakiki, dan yang keempat adalah permanen atau kekal. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur daripada HAM itu sendiri. Yang pertama, keistimewaan, kemudian klaim, kuasa, dan kekebalan atau immunity. Kemudian kita lihat lagi apa saja fungsi daripada HAM. Yang pertama, tujuan dari HAM itu adalah untuk melindungi dari orang-orang, kekerasan, kesewenang-wenangan, dan yang kedua adalah untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran, tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain itu tidak dilanggar. Sedangkan fungsi daripada HAM itu adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Artinya tidak ada lagi kesewenang-wenangan di dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah memperluas kepentingan. Kemudian kita lihat lagi pengertian-pengertian HAM. Tujuan HAM menurut para ahli. Yang pertama kita lihat menurut Rona K.M. Smith, bahwa dia mengatakan ada prinsip kesetaraan, prinsip pelarangan atau diskriminasi, kemudian prinsip kewajiban setiap negara. Kemudian menurut Manfred, dia mengatakan bahwa fungsi hak asasi manusia itu adalah memiliki prinsip yang bersifat universal. Universal itu artinya tidak bisa diganggu gugat. Bahwa hak asasi itu adalah milik semua orang tanpa membeda-bedakan ya ras, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah prinsip ketergantungan atau interdependen. Yang ketiga, saling keterkaitan. Artinya bahwa hak asasi itu tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa diwariskan. Kemudian yang berikutnya adalah HAM itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Itu ada di dalam sila pertama. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Paham maksud Ibu? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah menghormati hak-hak orang lain.
Ini ada dinyatakan di dalam sila kelima. Sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan hak asasi untuk berkumpul di dalam kegiatan musyawarah. Ini ada dinyatakan di dalam sila keempat. Kemudian yang berikutnya adalah pengakuan manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial. Ini ada di sila kedua. Artinya kita menghormati hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama. Ya, artinya bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian HAM itu ada di dalam konstitusi negara. Itu mulai dari bab 10A sampai dengan pasal 28A sampai 28C di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan. Kemudian hak asasi dalam peraturan perundang-undangan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Ya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak untuk mengembangkan diri. Hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Kemudian kita lihat lagi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada yang tahu apa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama adalah faktor internal. Apa saja itu faktor internal? Yang pertama adalah sikap egois. Yang kedua, tingkat kesadaran masyarakat itu masih rendah. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Kemudian yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal itu salah satu adalah ketidaktegasan aparat dalam penegakan hukum. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Ini sering menjadi salah satu faktor dari internal, faktor internal. Kemudian terjadinya kesenjangan ekonomi. Nah, kemudian kita lihat lagi kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM itu ada yang pelanggaran ringan, ada juga pelanggaran HAM berat. Nah, kita lihat pelanggaran HAM ringan, apa itu saja contohnya. Misalnya, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, itu juga sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Tapi, jenis pelanggarannya adalah pelanggaran ringan. Kemudian yang kedua adalah meminta orang lain sependapat dengan dirinya, dengan diri kita. Itu juga termasuk salah satu pelanggaran daripada hak asasi manusia. Bentuk pelanggarannya adalah pelanggaran HAM ringan. Kemudian yang ketiga adalah melarang orang lain beribadah. Ini merupakan pelanggaran HAM, bentuk pelanggaran HAM yang ringan. Melarang orang beribadah, kemudian melarang seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengajaran. Kemudian melarang orang lain untuk berpendapat. Ini adalah termasuk kasus pelanggaran HAM, tapi pelanggaran HAM-nya dalam kategori ringan. Nah, Ibu mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM di masa lalu? Di masa lalu itu banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Mulai kita merdeka itu sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran
hak asasi manusia. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari pelanggaran HAM di masa lalu? Ada anak-anakku? Nah, salah satunya adalah peristiwa Tanjung Priok. Ya, memang kalian belum lahir pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Trisakti. Kemudian peristiwa Timor Timur pasca jajak pendapat. Kemudian apalagi peristiwa Abipura atau Papua. Ya, ada Papua Merdeka. Di situ juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kalian masih ingat kasus Marsina, ya, buruh pabrik yang menuntut haknya dan diculik oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian ada lagi wartawan Udin yang terjadi di Tanjung Priok. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Untuk kesimpulan dari materi kita ini, yang pertama itu adalah kita mengerti tentang hak asasi manusia. Kemudian bentuk-bentuk hak asasi tadi sudah Ibu jelaskan di awal, ya, ada unsurnya, ada sifatnya, ada undang-undang yang mengatur, ada bentuk-bentuk pelanggaran. Cukup sekian, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Semoga kalian sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih. Burung merak, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.